Menarik sekali nih ya, Bahar bin Smith. Dia membuka borok habaib-habaib ketika berkumpul. Tapi sembari tidak sadar bahwa ketika dia ngomong macam itu pun membuka borok dirinya sendiri. Nah, kita akan menjadi tahu ketika para habaib-habaib ini berkumpul, mau yang lembut atau yang kasar, arah tujuan mereka kemana. Apakah untuk agama? Apakah untuk Islam? Apakah untuk umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau untuk pribadinya masing-masing? Satu kali lagi saya katakan, secara tidak langsung atau bahkan secara langsung, Bahar bin Smith sedang membuka aib mereka-mereka yang tukang ceramah dan lain sebagainya dari Ba'alawi. Ada aja ya Tuhan membukakan mulut Bahar untuk mengucapkan kalimat itu supaya diperhatikan oleh masyarakat. Tujuan mereka itu apa sebetulnya? Apakah benar untuk agama, untuk umat Islam, untuk umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah untuk itu atau untuk kepentingan pribadi? Coba dengarkan sama-sama. Dan ini dibully habis-habisan oleh netizen, saudara. Mulai melek masyarakat itu. Tujuan mereka kemana? Dengarkan nih. Awal-awal, ente mau tahu? Lagi ngumpul habaib-habaib di sana. Ana masih ingat itu. Lagi ngumpul habaib-habaib. Terus mereka bilang begini, Habib Bahar, coba lihat. Antum kasihan, Beb. Pakai motor Mio warna hijau. Ana masih ingat itu. Pakai motor Mio hijau, lihat kita orang pakai mobil. Kenapa? Karena kita orang ceramahnya lembut. Karena kita orang nggak pernah nyerang pemerintah. Karena kita orang ceramahnya lembut, sehingga kita orang punya mobil semua. Antum sih Beb, terlalu keras, terlalu tegas. Mereka ngomong begitu kan. Coba lihat Beb. Kita orang punya mobil karena kelembutannya kita dalam berdakwah. Karena kita awal-awal ente mau tahu lagi ngumpul habaib-habaib di sana. Apa poin yang Anda simpulkan mendengar statement Bahar ini? Apa? Kesimpulan kalian apa coba? Apakah mereka ketika berkumpul, para pendakwah berarti kan, para penceramah berarti kan yang sedang dibicarakan Bahar ini ya, berkumpul para habaib yang tukang ceramah berarti ya. Apa kesimpulan di kepala kalian? Apakah ketika mereka berkumpul membicarakan persoalan agama? Apakah ketika mereka berkumpul membicarakan persoalan umat Islam? Atau ketika mereka berkumpul berbicara tentang materi, hasil dari dakwah? Tujuan mereka kemana? Kalau seperti itu adanya, adakah keikhlasan di dalam mereka berdakwah itu? Adu sombong apa? Adu sombong ilmu? Adu sombong keikhlasan? Atau adu sombong materi? Pertanyaan saya, yang adu sombong materi itu dicontoh baginda Nabi apa tidak? Coba kita dengarkan nih komentator-komentatornya. Coba itu sekali lagi saya katakan, menyimpulkan kebobrokan nilai mereka. Satu kali lagi, kebobrokan nilai mereka. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, menjual nama agama, menjual nama turunan Nabi dan lain sebagainya. Kan itu. Makanya mungkin sekarang kenapa Bahar Smith sering pamer-pamer di media sosialnya, mobil berjejer, pesantren megah. Itu mungkin untuk membuktikan bahwa saya pun bisa. Artinya kan adu materi. Kan adu materi intinya ini. Beruntung betul ya mereka hidup di Indonesia, yang kebetulan bisa digoda hanya jualan hasab.
Beruntung sekali kalian. Makanya tugas kita sebagai masyarakat, umat Islam pula, ya, kullu muslimin ikhwatun. Semua daripada umat Islam adalah bersaudara, maka kita mengingatkan kepada muhibbin-muhibbinnya yang masih menganggap bahwa perjuangan mereka disandarkan pada perjuangan Nabi, yang perjuangan mereka disandarkan demi untuk perjuangan umat Islam keseluruhan. Ini buktinya Bahar ngomong kayak gini di perkumpulan para habib katanya. Ini kan banyak kesimpulan yang kita bisa petik. Yang pertama, tujuan mereka memang mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dari muhibbin demi untuk kepentingan personal. Kemudian yang kedua, apakah Bahar Smith berbicara berbohong semata untuk seolah hanya dialah yang berjuang ikhlas di dalam berceramah amar ma'ruf nahyil munkar, tetapi yang jelas poinnya satu, berujung kepada materi, bukan keikhlasan, bukan untuk umat Islam, bukan materi ujung-ujungnya, saudara. Ya, dilihat dari percakapan Bahar kan ujung-ujungnya materi. Kirain saya itu membahas apa kitab yang sudah dikaji. Apa permasalahan umat nih sekarang? Kirain saya akan bercerita kayak gitu ketika habib-habib berkumpul. Bagaimana solusinya? Enggak. Materi ternyata yang dibicarakan. Yang bahkan menjadi dibully gara-gara urusan materi. Kan gila. Kan materi kejarannya. Apalagi sih? Kalian selama ini para muhibbin sudah dikibuli atas nama perjuangan umat, atas nama cucu Nabi, atas nama perjuangan agama Islam. Nih saya baca beberapa komentar dari video shot Bahar itu. Dua-duanya ujung-ujungnya jualan agama sama nasab. Oh, ternyata kelompok mereka membuat acara emang tujuannya cari cuan dari jamaah. Ini orang halu melulu. Wah, Habib mana tuh yang ngomong bahaya ini? Harus dibuktikan. Kemudian, kok jadi ngomongin sesama penceramah, Bib? Mobil gak mobil kan udah rezekinya. Itu kan? Karena urusan bicara tentang ceramah itu harus ada nilai ikhlas ketika dia menyampaikan. Ini malah yang diomongkan materi, bukan ilmu, bukan keikhlasan, bukan pembenahan karakter akhlak umat, bukan materi, saudara. Ini yang dibicarakan Bahar, ini fakta ucapan Bahar, kita nggak edit tuh. Lanjut. Oh, ternyata Habib adu kesombongan. Kemudian memuji diri sendiri, pengen dibilang keras dan tegas. Pas kapan kumpulnya kira-kira ya? Ini jujur bener yang diceritakan, asli nih yang dibahas dan membahas. Yang dibahas dan membahas sama aja artinya. Kan itu. Sekarang ente juga bermobil, punya istana, artinya ente sama aja, sok keras tapi lembut pas dikasih duit. Oh, tujuannya punya mobil ya, ternyata lembut kasar gak masalah, yang penting dongengnya seru, punya mobil cakep-cakep dah semua. Pulang aja kok ke kampung halaman Yaman, udah membodohi umat Islam Indonesia. Secara gak sadar membuka taktik dakwah mereka sendiri. Ya benar, secara tidak sadar Bahar sedang membuka taktik dakwah dari mereka. Jadi kesimpulannya mau yang lembut, mau yang tegas, mau yang kasar, mereka ternyata berkumpul mungkin. Ini atur strategi. Ini Anda bagian lembut, ini Anda bagian kasar, tujuannya satu. Nah kan, ngaku sendiri kan dia. Bisnis agama memang lebih lancar duitnya ya Har. Pendongeng terhandal. Itulah. Oh, ternyata Habib tuh kalau kumpul ngomongin materi ya. Jarang kita temui Habib yang bermajelis bicara ilmu.
selalu dikaitkan dengan derajat dan materi dunia. Oke. Itu komentar-komentar netizen. Banyak itu. Komentar yang model kayak gitu. Sekali lagi kesimpulannya. Dari mereka itu ketika sedang berkumpul atau apapun aja yang dibahas, yang dibanggakan, yang disombongkan, itu bukan akhlak, bukan seberapa besar telah menyelesaikan banyak masalah, banyak problem umat dan lain sebagainya, bukan. Hanya materi, saudara. Hanya materi. Gila. Sudah sadar Muhyiddin? Anda diperalat. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan dulu terbuai ketika ada sekelompok orang atau ada orang yang ngomong, ini demi agama, demi Islam, demi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dulu terbuai. Verifikasi dulu, benar nggak demi agama, benar nggak demi umat baginda Nabi, atau demi pribadi dia. Itu yang paling penting. Verifikasi. Kita diberikan Allah akal untuk memverifikasi mana yang benar dan mana yang pura-pura benar. Mana yang benar, mana yang kelihatannya benar. Harus dibedakan. Ada benar, ada kelihatannya benar, padahal salah. Khususnya itu tuh mereka selalu demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi umat baginda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.